Kiai Sepuh rela jadi penjual gorengan keliling demi ungkap pelaku pesugihan tuyul yang meresahkan warga. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Sudah hampir 2 minggu, suasana di Desa Arjosari tidak pernah tenang. Warga mulai ketakutan dan saling curiga satu sama lain. Setiap malam, selalu saja ada kabar baru tentang kehilangan uang atau barang berharga. Awalnya semua mengira itu perbuatan maling biasa. Tapi makin lama, kejadiannya terasa aneh. Tidak ada pintu yang dirusak, tidak ada bekas congkelan di jendela, dan anjing penjaga pun tidak pernah menggonggong. Seolah-olah uang itu lenyap begitu saja. Bu Sarti yang rumahnya di ujung gang barat jadi korban pertama. Uang arisan 300.000 yang disimpannya di lemari pakaian tiba-tiba hilang. Ia sempat menuduh anaknya sendiri, tapi anak itu menangis dan bersumpah tidak tahu apa-apa. Beberapa hari kemudian, giliran Pak Noto. Celengan anaknya yang sudah penuh tiba-tiba kosong padahal tidak pecah sama sekali. Lalu menyusul warung burung di dekat balai desa, uang kembalian di lacinya raib saat warung ditinggal sebentar ke dapur. Desa pun heboh. Di warung, di sawah, bahkan di masjid, semua orang membicarakan hal yang sama, tuyul. Kayaknya benar Bu, ini kerjaannya tuyul, kata salah satu warga. Iyo wong, maling mana bisa masuk tanpa ninggalin jejak, timpal yang lain. Pak Lurah sempat mendatangkan dukun dari desa sebelah, tapi tak ada hasil. Dukun itu hanya membakar kemenyan, membaca mantra, lalu bilang tuyulnya sudah pergi. Tapi malam berikutnya, uang Bu Lastri malah hilang di bawah bantal. Mulailah warga saling tuduh. Siapapun yang mendadak punya motor baru atau rumahnya dicat ulang, langsung dicurigai. Ada yang sampai ribut antar tetangga karena merasa dituduh memelihara tuyul. Di tengah suasana itu, ada satu rumah yang tetap tenang. Rumah Kiai Sahlan. Ia sudah lama dikenal sebagai orang alim di desa itu. Dulu, sebelum sakit-sakitan, Kiai Sahlan sering mengisi pengajian dan membantu warga yang kesurupan. Tapi karena usia sudah sepuh dan tubuhnya sering lemah, ia lebih banyak di rumah. Namun belakangan ini, ia sering mendengar kabar keresahan warga dari orang-orang yang datang minta doa. Malam itu ia duduk di teras, ditemani lampu minyak kecil. Angin berembus pelan, membawa suara jangkrik dari kebun belakang. Desa ini lagi diuji. Gumamnya pelan sambil memegang tasbih. Ia tahu masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan emosi. Apalagi kalau yang dilawan bukan manusia biasa. Pagi harinya, 2 orang warga datang ke rumah Kiai Sahlan. "Assalamualaikum Kiai, maaf ganggu," kata mereka. "Waalaikumsalam. Ada apa nak?" tanya Kiai Sahlan. "Begini Kiai, kami mohon tolong, desa makin resah. Tiap malam ada aja uang yang hilang. Kami curiga ada yang pelihara tuyul, tapi nggak tahu siapa." Kiai Sahlan mengangguk pelan. "Kalian sudah coba berdoa dan bersyukur dulu. Kadang yang datang itu bukan cuma karena pesugihan, tapi juga karena kita lupa menyebut nama Allah waktu menyimpan rejeki." Mereka keduanya saling pandang, lalu salah satu menunduk. "Kami udah coba Kiai, tapi tetap aja hilang. Kalau begini terus, bisa-bisa warga saling bunuh." Kiai Sahlan menarik napas panjang. "Baiklah, aku akan bantu. Tapi jangan ada yang tahu dulu. Kalau pelaku pesugihan merasa dicurigai, dia akan sembunyi makin dalam." 2 warga itu mengangguk cepat. Mereka tahu Kiai Sahlan bukan orang sembarangan. Banyak cerita dulu waktu muda, beliau pernah menolong warga yang kena santet berat. Malamnya, Kiai Sahlan duduk di ruang tamu sambil menyiapkan air doa. Ia membaca beberapa ayat, lalu mempercikannya ke 4 sudut rumah. Setelah itu, ia keluar dan melihat ke langit. Bulan separuh menggantung pucat, menambah suasana sunyi.
Dari kejauhan, terdengar suara ayam jantan berkokok padahal belum waktunya. Lalu ada angin berhembus dingin melewati pekarangan rumahnya. Ia menatap ke arah jalan desa yang gelap. Di ujung sana, tampak bayangan kecil berlari cepat. Seperti anak kecil tapi gerakannya tak wajar. Kiai Sahlan tidak mengejar, hanya beristighfar dalam hati. Ia tahu kalau itu benar tuyul, maka pelaku pesugihan pasti tidak jauh dari desa ini. Keesokan harinya, warga semakin panik. Uang kas RT di rumah Pak RT juga hilang. Akhirnya diadakan rapat di balai desa. Semua warga hadir termasuk Pak Lurah dan beberapa tokoh kampung. "Kalau dibiarkan, kita bisa habis, Pak. Saya usul tiap rumah dijaga tiap malam," kata Pak Damin yang dikenal keras kepala. "Tapi percuma, Min. Dulu waktu dijaga pun uangnya tetap hilang," sahut yang lain. Suasana rapat makin panas. Ada yang menuduh burum karena warungnya tidak pernah sepi. Ada yang menyebut nama Pak Darto karena baru beli sapi 2 ekor. "Saya kerja keras, bukan pesugihan," bentak Pak Darto dengan wajah merah. Pak Lurah mencoba menenangkan. Sudah, jangan saling tuduh dulu. Kita cari cara yang benar." Tapi sampai rapat bubar tidak ada solusi. Warga pulang dengan hati panas dan kepala penuh curiga. Malamnya Kiai Sahlan berkeliling sendirian menyusuri jalan desa. Ia memakai sarung dan membawa lampu minyak kecil. Rumah-rumah tampak sepi. Dari beberapa rumah, ia mendengar bisik-bisik orang mengunci lemari atau memindahkan uang ke tempat lain. Ketika sampai di dekat kebun pisang, ia berhenti. Ada suara seperti anak kecil tertawa pelan. Suara itu datang dari arah tanah lapang di belakang rumah Pak Darto. Kiai Sahlan mendekat pelan-pelan. Tapi sebelum sampai, tiba-tiba suara itu menghilang. Di tanah, ia melihat bekas tapak kaki kecil. Anehnya tidak ada jempol kakinya. Ia jongkok, menyentuh tanah itu lalu merasakan hawa dingin seperti disentuh es. Benar dugaan orang-orang. Tapi kalau aku datang terang-terangan, pelaku pesugihan bisa kabur. Ia kembali ke rumah sambil berpikir keras. Ia tahu cara biasa tidak akan berhasil menghadapi makhluk halus seperti tuyul. Ia harus mencari cara agar bisa mendekati sumber masalah tanpa menimbulkan curiga. Karena pelaku pesugihan biasanya justru tampak paling baik dan rajin ke masjid. Dan malam itu, sambil memandangi langit yang mulai gelap, Kiai Sahlan mulai merencanakan sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Sebuah cara yang sederhana, tapi bisa membuka semua rahasia yang tersembunyi di balik ketenangan palsu Desa Arjosari. Sebuah rencana yang kelak akan membuatnya dikenal bukan lagi sebagai kiai alim, melainkan penjual gorengan keliling yang berjuang mengungkap pesugihan buyul di desanya sendiri. Sejak malam menemukan jejak kaki kecil di tanah dekat rumah Pak Darto, Kiai Sahlan tidak bisa tidur nyenyak. Ia tahu, pelaku pesugihan itu tidak jauh dari lingkaran warga Arjosari. Tapi kalau ia bertanya langsung, warga pasti saling tuduh lagi, dan pelaku akan tahu dirinya sedang dicurigai. Ia duduk di ruang tengah sambil memandangi lampu minyak yang berkeredap. Udara malam itu dingin dan lembab. Dari luar, terdengar suara kodok di selokan dan jangklik di kebun pisang. Ia berpikir keras, mencari cara agar bisa menyelidiki tanpa menimbulkan kecurigaan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Dulu waktu masih muda, ia sering menyamar jadi pedagang keliling untuk menolong orang yang kena sihir. Dengan begitu, ia bisa keluar masuk rumah warga tanpa dicurigai. Kini, ia memutuskan melakukan hal serupa. Paginya, ia pergi ke pasar kecil di desa sebelah. Ia membeli wajan, kompor minyak, loyang, dan bahan-bahan sederhana untuk membuat gorengan. Beberapa penjual di pasar mengenalnya dan sempat heran. "Loh, Kiai, mau jualan gorengan?" tanya seorang pedagang tepung. Kiai Sahlan hanya tersenyum. "Iya, biar badan gak nganggur." Siang itu, ia mulai mencoba membuat gorengan di halaman rumah. Tangannya masih cekatan meski sudah tua. Ia membuat tahu isi,
tempe mendoan, dan bakwan jagung. Aromanya menggoda, dan beberapa anak kecil yang lewat ikut menonton. "Kiai, enak nggak itu?" tanya seorang bocah. "Cobain aja, gratis," jawab Kiai Sahlan sambil tertawa kecil. Sore harinya ia mulai berkeliling. Gerobaknya kecil, hanya dari kayu sederhana dengan tulisan tangan di bagian depan. "Gorengan Sahlan, panas dan halal." Ia mendorongnya pelan melewati jalan desa yang mulai ramai. Beberapa warga melihatnya dengan tatapan aneh. "Loh, kok Kiai jualan sekarang?" tanya Bu Sarti dengan nada heran. "Cari pahala sambil usaha, Bu," jawabnya ringan. "Wah, luar biasa Kiai. Kalau semua orang alim kayak panjenengan, dunia pasti aman," sahut Bu Sarti sambil membeli beberapa potong bakwan. Sejak sore itu, Kiai Sahlan jadi pemandangan baru di desa Arjosari. Setiap sore hingga malam, ia berkeliling dari gang ke gang. Tapi di balik senyumnya yang ramah, matanya selalu memperhatikan lingkungan sekitar. Ia mencatat dalam hati rumah mana yang tampak mencurigakan, siapa yang keluar malam tanpa alasan, dan siapa yang mendadak hidupnya berubah. Malam pertama berjalan tenang, tapi ketika lewat di kebun bambu dekat sungai, Kiai Sahlan mendengar suara seperti anak kecil tertawa pelan. Suaranya tipis, tapi jelas. Ia berhenti dan menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Daun-daun bambu bergoyang, padahal angin nyaris tak terasa. Ia bergumam pelan, "Kalau memang itu kamu, jangan ganggu warga lagi." Lalu ia lanjut mendorong gerobaknya. Malam kedua, lebih aneh. Saat berhenti di dekat rumah burung, ia merasa gorengan di loyangnya berkurang, padahal tidak ada pembeli. Ia berhitung pelan. Tadi ada 10 tahu, kok sekarang tinggal 7? Ia menatap sekeliling, tapi jalan sepi. Tiba-tiba, minyak di wajan berdesis sendiri, seperti ada yang menyentuhnya. Dari permukaan minyak itu muncul bayangan wajah kecil, kepala botak, kulit pucat, tanpa bola mata. Bayangan itu menatapnya lama, lalu menghilang begitu saja. Ia diam beberapa detik, lalu mematikan kompor minyaknya. "Jadi, kamu sudah tahu aku mencari kamu," ucapnya lirih. Ia kembali ke rumah malam itu dengan dada sesak. Tapi bukan karena takut, melainkan karena merasa perang baru saja dimulai. Keesokan paginya, warga makin penasaran dengan kebiasaan barunya. "Wah, Kiai Sahlan hebat ya, udah sepuh tapi masih kerja keras," kata Pak Noto di warung. "Ah, jangan-jangan Kiai itu nyari tahu siapa yang pelihara tuyul," sahut Pak Damin setengah berbisik. Burung yang dengar langsung menimpali. "Iya juga sih, tapi masa iya Kiai mau ngurus hal begitu?" Desas-desas itu cepat menyebar. Namun Kiai Sahlan pura-pura tidak tahu. Ia tetap keliling, tetap ramah, seolah memang mencari nafkah biasa. Suatu malam, saat ia berhenti di depan rumah Pak Darto, sesuatu menarik perhatiannya. Di halaman rumah itu ada kendi kecil yang diletakkan di bawah pot bunga. Di sekitarnya ada bekas dupa dan kembang melati yang sudah layu. Bagi orang biasa, mungkin itu tak berarti apa-apa. Tapi bagi Kiai Sahlan, itu tanda aneh. Biasanya kendi seperti itu digunakan sebagai tempat anak kecil halus bersembunyi. Ia tidak langsung bereaksi, hanya menatap sebentar, lalu melanjutkan jalan. Tapi dari sudut mata, ia seperti melihat bayangan kecil menunduk di balik pagar rumah Pak Darto. Saat tiba di jalan tikungan, angin dingin berhembus kencang. Dari arah belakang, terdengar suara tawa pelan, seperti anak kecil mengejek. Ia berhenti, menoleh, dan berucap pelan, "Kalau kamu mau main, mainlah sama orang seumuranmu. Aku bukan musuhmu, nak." Suara itu menghilang, tapi tiba-tiba sebuah batu kecil melayang dan mengenai roda gerobaknya. Minyak di wajan bergoyang,
hampir tumpah. Kiai Sahlan langsung membaca ayat kursi sambil menatap sekitar. Angin berhenti seketika. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di serambi. Di lantai, ia meletakkan beberapa kembang melati dan air doa. Ia tahu, makhluk halus itu mulai menandainya, tapi itu artinya ia berada di jalur yang benar. Beberapa hari berikutnya, ia terus berkeliling dengan hati-hati. Warga mulai terbiasa dengan kehadirannya. Anak-anak sering memanggilnya Mbah Gorengan sambil tertawa. Tapi setiap kali malam menjelang, suasana berubah. Banyak rumah yang lampunya padam lebih cepat dari biasanya dan udara terasa berat. Suatu malam, ia melihat hal yang membuat darahnya berdesir. Di rumah Pak Darto, lampu masih menyala, padahal sudah lewat malam tadi. Dari selatirai jendela tampak cahaya lilin menari-nari. Ada bayangan dua sosok, satu tinggi, satu kecil, berjalan melingkar di dalam rumah. Suara langkah kecil itu terdengar jelas, berirama cepat seperti anak kecil berlari-lari. Ia menahan napas dan berdiri di balik pohon mangga depan rumah itu. Ia ingin memastikan, tapi tiba-tiba seluruh lampu padam bersamaan, gelap. Lalu muncul suara tawa kecil dari arah dapur. Ia tahu makhluk itu sudah sadar sedang diperhatikan. Ia mundur pelan-pelan, lalu pergi sebelum subuh tiba. Pagi harinya, ia mendengar kabar baru. Uang hasil jual telur milik Bu Suminah yang rumahnya tak jauh dari situ, hilang semua. Yang aneh, di bawah meja tempat uang itu disimpan, ada jejak kaki kecil tanpa jempol. Kiai Sahlan tidak berbicara banyak, ia hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia semakin yakin, pelaku pesugihan itu bukan orang jauh. Orang itu hidup di antara mereka, bergaul seperti biasa, tapi diam-diam memberi makan makhluk halus dengan darah ayam dan uang kertas. Malam itu, sebelum tidur, ia berdoa lama. Ya Allah, beri aku kekuatan. Kalau ini memang ujian untuk membuka kebenaran, biarlah aku yang menanggung resikonya. Lampu minyak di meja bergoyang pelan, seperti disapa angin. Di luar rumah, entah kenapa suara tawa kecil terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah berdiri di depan pintu. Tapi Kiai Sahlan tidak gentar. Ia sudah siap menghadapi apapun. Karena mulai malam itu, penyamaran seorang kiai sepuh sebagai penjual gorengan keliling bukan lagi sekedar siasat, melainkan juga perjuangan untuk menyelamatkan seluruh warga desa Arjosari dari kekuatan pesugihan tuyul yang mulai berani menampakkan diri. Sejak beberapa hari terakhir, suasana desa Arjosari makin mencekam. Warga tidak hanya kehilangan uang, tapi juga bahan pokok dan hasil ternak. Ada yang ayamnya lenyap tanpa jejak, ada yang beras di lumbung berkurang separuh, padahal pintu terkunci rapat. Semua kejadian itu terjadi menjelang subuh, saat orang-orang sedang terlelap. Desas-desus tentang tuyul makin kuat. Di warung burung, para ibu berkumpul sambil bergosip dengan wajah tegang. Katanya, tuyul itu dikirim dari rumah Pak Darto, bisik Bu Sarti pelan. Ah, jangan sembarangan ngomong. Tapi ya aneh juga, dulu dia susah, sekarang bisa punya mobil, sahut Bu Wati sambil melirik keluar. Gosip itu cepat menyebar. Beberapa pemuda bahkan sempat melempar batu ke arah rumah Pak Darto malam itu. Tapi langsung bubar begitu lampu rumah menyala. Kiai Sahlan mendengar kabar itu dari anak muda masjid. Ia tahu warga sudah hampir kehilangan akal. Kalau dibiarkan, bisa-bisa terjadi kekacauan. Ia pun memutuskan untuk turun tangan lebih serius. Malam itu, sekitar pukul 9, ia menyiapkan lampu minyak, tasbih dan air doa di botol kecil. Dengan alasan menjaga keamanan, ia berpamitan ke warga untuk ronda malam. Padahal tujuannya adalah mengintai makhluk halus yang sudah beberapa kali menampakkan diri di hadapannya.
Pos ronda berada di dekat perempatan desa, tidak jauh dari rumah Pak Darto. Ia duduk di bangku bambu, pura-pura mengantuk. Suara jangkrik terdengar keras di antara tiupan angin dingin. Beberapa kali ia melihat bayangan melintas di kejauhan, tapi terlalu cepat untuk dikenali. Sekitar pukul 2 pagi, saat suasana benar-benar sepi, Kiai Sahlan membuka matanya pelan. Dari kejauhan, terlihat sesuatu bergerak cepat di jalan tanah. Wujudnya kecil, seperti anak balita tanpa pakaian. Kepala botak, kulit licin seperti berminyak, dan matanya berkilat samar. Makhluk itu berjalan cepat, seolah tidak menyentuh tanah. Kiai Sahlan menahan lapas. Ia mengambil senter kecil dari sakunya dan menyalakannya perlahan. Dalam cahaya samar, terlihat jelas jejak kecil di tanah, jejak telapak kaki mungil tapi hanya memiliki 4 jari. Subhanallah, gumamnya pelan. Ia mengikuti jejak itu. Setiap kali ia mendekat, suara tawa kecil terdengar sayup, seperti anak kecil bermain petak umpet. Semakin lama, tawa itu berubah menjadi suara tangis, lirih dan menggema di telinganya. Namun Kiai Sahlan tetap berjalan pelan, langkahnya hati-hati. Jejak itu berhenti di depan rumah besar bercat putih, rumah Pak Darto. Lampu terasnya padam, tapi dari celah jendela terlihat cahaya redup lilin. Bau kemenyan tercium kuat bercampur dengan aroma amis. Kiai Sahlan menatap lekat-lekat ke arah rumah itu. Dari balik tirai, tampak bayangan seseorang duduk bersila. Di depannya ada mangkuk putih dan sesuatu yang bergerak di dalamnya, seperti kepala ayam. Ia mendengar suara bisikan cepat seperti mantra. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah utara. Lampu minyak di tangannya padam seketika. Dedaunan berguguran dan hawa dingin menusuk sampai tulang. Ia coba menyalakan lampunya lagi, tapi tidak bisa. Api kecilnya selalu mati begitu dinyalakan. Dari dalam kegelapan, terdengar suara anak kecil berbisik, sangat dekat di telinganya. "Jangan ikut-ikut, Mbah." Suaranya lirih tapi membuat bulu kuduk berdiri. Kiai Sahlan mundur beberapa langkah. Ia merasakan hawa aneh di sekelilingnya, seperti ada yang mengawasi. Ia merapal doa perlindungan tapi lidahnya berat, tubuhnya mendadak lemas seolah ada tenaga yang disedot keluar dari dirinya. Ia sempat memegangi dadanya dan menunduk, berusaha bertahan. Tepat saat ia hampir jatuh, terdengar suara azan dari masjid tua. Suara yang pelan tapi jelas, padahal waktu subuh masih jauh. Suara itu menyadarkannya. Ia langsung menegakkan tubuh, menutup mata dan membaca ayat kursi dengan suara tegas. Hawa dingin itu perlahan hilang, tapi keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Setelah yakin aman, ia bergegas pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, ia merasa ada sesuatu mengikuti dari belakang. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya suara langkah kecil di tanah, seolah anak kecil sedang berjalan cepat di belakangnya. Sesampainya di rumah, Kiai Sahlan menyalakan pelita dan duduk di sajadah. Ia menatap pintu yang masih sedikit terbuka. "Berarti benar," katanya pelan. Tuyul itu memang berasal dari rumah Pak Darto. Namun ia juga tahu tidak mudah membuktikannya. Orang seperti Pak Darto pasti punya perlindungan kuat dari makhluk halus. Jika ia bertindak gegabah, bisa berakibat fatal, baik bagi dirinya maupun warga. Ia harus menemukan cara untuk mengungkapnya tanpa menimbulkan kekacauan. Keesokan paginya kabar kembali beredar bahwa Bu Reni, tetangga Pak Darto, kehilangan uang hasil jual ayam. Anehnya, ayam-ayam di kandangnya juga terlihat gelisah semalaman, berkokok terus tanpa sebab.
Warga langsung datang berbondong-bondong ke rumah Bu Reni. "Ini pasti kerjaan tuyul lagi," teriak salah satu warga. "Udah, kita laporin aja ke Pak Lurah, biar dipanggil itu Pak Darto," tambah yang lain. Pak Lurah mencoba menenangkan, tapi suasana sudah panas. Warga saling berteriak dan hampir adu mulut. Kiai Sahlan datang dengan membawa termos gorengan di tangannya. Pura-pura baru lewat. Sudah. Jangan ribut dulu. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan teriak-teriak." Ia menatap Pak Darto yang berdiri di antara warga dengan wajah tenang, namun matanya merah seperti kurang tidur. "Saya cuma kerja keras, Mbah. Kalau saya punya rezeki, apa salahnya?" katanya dengan nada kesal. Kiai Sahlan hanya mengangguk. "Tidak ada salahnya dengan rezeki, Nak. Yang salah itu kalau ada darah dan air mata di baliknya." Ucapan itu membuat suasana hening beberapa detik. Pak Darto menatapnya tajam, lalu berbalik masuk ke rumah. Warga perlahan bubar, tapi bisik-bisik tetap terdengar di mana-mana. Malam harinya Kiai Sahlan tidak tidur. Ia menyiapkan sajadah, minyak zaitun dan kitab kecil yang sudah lama tidak dia buka. Ia tahu, mulai malam itu, dirinya sudah dianggap musuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sekitar tengah malam, terdengar suara benda jatuh di dapur. Saat ia ke sana, panci dan piring berantakan di lantai. Di dekat tungku ada jejak kaki kecil penuh abu. Ia menatapnya lama, lalu menghela napas. "Baiklah, kalau kau ingin bermain, aku akan temani sampai akhir." Malam itu, Kiai Sahlan memantapkan niatnya. Ia tidak hanya ingin tahu siapa pelaku pesugihan itu, tapi juga ingin menghentikan perjanjian hitam yang sudah membuat warga Arjosari menderita. Namun, ia sadar jalan yang akan ditempuh tidak mudah. Karena untuk mengalahkan tuyul, ia harus berhadapan langsung dengan tuannya. Dan itu artinya, perang sesungguhnya baru akan dimulai. Desa Arjosari makin ramai dengan gosip. Sejak Kiai Sahlan sering terlihat berkeliling malam hari, warga mulai bersuara aneh-aneh. Ada yang kagum, tapi lebih banyak yang curiga. Beberapa bahkan menuduh hal-hal tak masuk akal. "Kalau dia bukan dukun, ngapain keluyuran tiap malam?" kata Pak Jono di warung kopi. "Bener juga, masa orang sepuh kayak gitu kuat jalan sampai tengah malam? Jangan-jangan dia punya ilmu pesugihan juga," sahut yang lain. Tawa kecil terdengar di antara mereka, tapi jelas ada nada takut di baliknya. Desa kecil itu memang sedang panas. Setiap kali ada kehilangan, warga langsung mencari kambing hitam. Dan kali ini, arah tudingan mulai mengarah ke orang yang justru sedang berusaha membantu. Pak Darto diam-diam memanfaatkan situasi itu. Ia duduk di teras rumah besarnya sambil menyeruput kopi, menonton orang-orang yang lewat. Orang itu sudah tua, tapi kelakuannya aneh. Katanya jualan gorengan, tapi nggak pernah habis. Ujarnya dengan nada sinis pada beberapa warga yang datang. Salah satu dari mereka mengangguk. "Iya, saya juga heran. Kalau jualan kok nggak pernah kelihatan beli bahan?" Pak Darto hanya tersenyum tipis. "Ya itu dia, jangan-jangan gorengan itu cuma kedok." Ucapan itu membuat desas-desus makin liar. Beberapa warga mulai menjauh dari Kiai Sahlan. Ada yang pura-pura tidak kenal saat berpapasan di jalan. Bahkan anak-anak pun dilarang membeli gorengan darinya. Tapi Kiai Sahlan tetap tenang. Dia tahu orang yang paling keras menuduh biasanya sedang menutupi sesuatu. Ia terus menjalankan rutinitasnya seperti biasa, berkeliling dari sore hingga malam, menjual gorengan sambil memperhatikan keadaan sekitar. Suatu malam, saat ia mendorong gerobak melewati gang belakang rumah Pak Darto, langkahnya terhenti. Di tanah yang lembek karena hujan siang tadi, terlihat jejak kecil berkilat, seperti bekas lendir. Jejak itu aneh, tidak seperti kaki manusia. Bentuknya bulat dan hanya memiliki 4 jari. Kiai Sahlan menyalakan lampu minyak kecil yang tergantung di gerobaknya.
Ia berjongkok, memperhatikan jejak itu lebih dekat. "Kau di sini lagi rupanya," gumamnya pelan. Jejak itu terus berlanjut ke arah belakang rumah Pak Darto, menuju kebun kecil di mana berdiri pohon mangga tua. Di bawahnya ada sebuah wadah dari tanah liat berisi bunga 7 rupa, darah ayam yang masih basah, dan beberapa lembar uang 1000-an yang lembab. Bau amis dan wangi kemenyan bercampur jadi satu. "Sesajen," desisnya, "tanda pemanggilan." Ia menatap sekeliling, tapi suasana sepi, hanya suara kodok dan jangkrik. Namun saat hendak berbalik, angin dingin tiba-tiba berhembus kuat. Daun-daun mangga bergetar, dan dari kegelapan muncul sosok kecil berkulit licin. Wadahnya botak, matanya besar tapi kosong. Tuyul itu berdiri diam, menatap Kiai Sahlan tanpa ekspresi. "Apa kau peliharaan orang itu?" tanya Kiai Sahlan dengan tenang. Tuyul itu tidak menjawab, tapi bibirnya bergerak aneh seolah menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, semua gorengan di loyang Kiai Sahlan mengeluarkan bau busuk. Tempe dan tahu yang tadi masih hangat berubah hitam. Minyak di wajan mendidih sendiri lalu berwarna pekat seperti oli. Hawa di sekitar berubah dingin. Tuyul itu menyeringih, menunjukkan gigi tajam kecilnya. Kiai Sahlan mengangkat tangannya dan membaca doa perlindungan. "Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un." Makhluk itu menjerit keras, suaranya melengking sampai membuat telinga berdengung. Tubuhnya berasap, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau anyir dan hawa panas. Kiai Sahlan terdiam sesaat. Dia tahu itu peringatan. Tuyul itu tidak berani menyerang langsung, tapi jelas tuannya sudah tahu keberadaannya. Ia menyingkirkan sesajen itu dengan kaki, lalu menutupnya dengan tanah. "Kalau ini milikmu, aku kembalikan ke bumi," katanya pelan. Keesokan paginya, sebelum fajar, warga dikejutkan oleh teriakan dari arah rumah Kiai Sahlan. Gerobak jualannya terbakar habis, hanya tersisa roda dan besi penyangga. Beberapa warga datang menonton, sebagian lagi berbisik-bisik. Katanya kena setan api. Ada juga yang bilang dibakar orang. Namun tidak ada yang tahu pasti. Api padam begitu cepat, tapi meninggalkan bau aneh seperti belerang. Pak Lurah datang menenangkan warga. "Sudahlah, mungkin cuma musibah," katanya menepuk bahu Kiai Sahlan. Tapi pandangan sebagian warga justru makin tajam. "Musibah kok pas dia mulai ikut-ikut urusan tuyul?" gumam seorang ibu. Kiai Sahlan tidak menanggapi. Ia hanya memandangi sisa gerobaknya yang hangus. Dalam hatinya, dia tahu ini bukan sekedar peringatan, tapi ancaman. Pesugihan itu sudah mulai melawan balik. Hari-hari berikutnya, suasana makin berat. Saat ia berjalan ke masjid, beberapa warga memilih menyingkir. Anak-anak berlari menjauh. Di warung namanya dibicarakan di balik tangan. Ia tidak marah, hanya sedih. Orang-orang yang dulu menghormatinya, kini mulai menganggapnya biang permasalahan. Suatu sore, ia duduk di serambi masjid sambil menatap langit. Angin sore bertiup pelan membawa debu jalanan. Dari kejauhan, Pak Darto terlihat berjalan mendekat, tersenyum tipis. "Wah, Kiai sekarang repot ya, sampai jualan juga. Tapi ya hati-hati, kalau orang tua jalan malam-malam, bisa bahaya, bisa dikira maling," katanya dengan nada mengejek. Pak Darto menatapnya datar. "Saya hanya berusaha menolong orang yang ketakutan," jawabnya pelan tapi jelas. "Menolong atau cari perhatian?" sindir Pak Darto lagi. "Warga sekarang malah takut sama Kiai, bukan sama tuyul." Ucapan itu jelas provokasi. Tapi Kiai Sahlan menahan diri. "Yang salah pasti akan terbuka pada waktunya, Darto," katanya lirih tapi tegas. Wajah Pak Darto tegang sesaat sebelum akhirnya ia berbalik pergi tanpa bicara lagi. Malam harinya, Kiai Sahlan kembali berzikir lebih lama dari biasanya. Dia merasa sesuatu akan terjadi. Benar saja, menjelang tengah malam, suara langkah kecil terdengar di luar rumahnya. Pintu depan bergetar pelan, seperti ada yang mendorong dari luar. Ia menyiapkan air doa dan menatap arah pintu. Saat daun pintu terbuka sedikit,
sosok tuyul itu muncul lagi, kali ini dengan wajah marah, matanya merah menyala. Tapi sebelum sempat mendekat, Kiai Sahlan melempar air doa sambil membaca ayat kursi. Makhluk itu menjerit keras dan menghilang meninggalkan bau busuk seperti bangkai. Kiai Sahlan menghela nafas panjang. Dia tahu itu peringatan lagi. Tuyul itu tidak berani menyerang langsung, tapi jelas tuannya sudah tahu keberadaannya. Yang membuatnya khawatir bukan serangan itu, melainkan kenyataan bahwa warga kini mulai membencinya. Keesokan paginya, ia berjalan melewati pasar. Orang-orang memandang sinis, bahkan ada yang berbisik. Itu dia yang katanya pelihara tuyul. Ia tidak membalas, ia hanya menatap mereka dengan mata teduh dan berkata dalam hati, "Kalau untuk mengungkap kebenaran ini aku harus dibenci, biarlah. Yang penting desa ini bisa bebas dari tipu daya setan." Namun ia juga tahu, setelah gerobaknya dibakar dan reputasinya dihancurkan, langkah berikutnya pasti lebih berbahaya. Pelaku pesugihan sudah merasa terancam, dan jika ia tidak bertindak cepat, mungkin korban selanjutnya bukan cuma harta warga, tapi nyawa. Sejak gerobak jualannya terbakar, Kiai Sahlan semakin berhati-hati. Ia tahu, yang dihadapinya bukan manusia biasa, melainkan orang yang sudah menjual jiwanya demi kekayaan. Tapi justru itu yang membuat semangatnya makin kuat. Ia tak mau melihat warga Arjosari hidup dalam ketakutan. Hari-hari berjalan lambat. Suasana desa tetap tegang. Beberapa warga masih kehilangan uang, meski tidak sebanyak dulu. Tapi yang aneh, setiap kali kejadian itu terjadi, selalu terdengar suara tangisan anak kecil di sekitar rumah Pak Darto. Namun begitu diperiksa, tidak pernah ditemukan apapun. "Sudah jelas ini ulah setan," kata Pak Lurah dengan wajah khawatir. "Tapi kalau benar ada pesugihan, siapa yang berani mengungkapnya?" Kiai Sahlan yang duduk di pojok ruangan hanya menjawab pelan, "Waktunya sudah dekat, Pak Lurah. Yang jahat tidak bisa terus bersembunyi." Ia sudah menyiapkan rencana. Malam Jumat Kliwon, malam yang dipercaya paling kuat bagi makhluk halus, akan menjadi saat terakhir baginya untuk mengakhiri semua ini. Sepanjang sore, ia mempersiapkan segalanya. Botol kecil berisi minyak doa, garam ruqyah, dan segenggam tanah masjid yang telah dibacakan ayat suci. Ia juga menulis beberapa doa di kertas kecil dan menyelipkannya di saku baju. Menjelang malam, desa mulai sepi. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan bulan hanya tampak setengah di langit. Suara anjing menggonggong di kejauhan membuat suasana semakin mencekam. Tapi Kiai Sahlan melangkah mantap sambil membawa lampu minyak dan tasbih. Ia berjalan pelan menyusuri gang sempit, melewati rumah-rumah warga yang tertutup rapat. Lampu hanya sedikit menyala di beberapa sudut jalan. Sampai akhirnya, ia tiba di depan rumah Pak Darto. Rumah itu terlihat aneh malam itu. Tirai jendela tertutup rapat, tapi dari dalam tampak cahaya merah redup seperti dari api lilin. Suara lirih terdengar, mirip tangisan anak kecil yang sesekali berubah jadi tawa perempuan. Bau kemenyan tercium kuat, menusuk hidung. Kiai Sahlan berdiri tegak di halaman depan. Ia menancapkan tongkat kecil di tanah, lalu meneteskan minyak doa di sekitarnya sambil melafalkan ayat-ayat ruqyah. Suara bacaan Al-Quran mengalun pelan, tapi semakin lama semakin tegas. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar ringan. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh, diikuti jeritan nyaring seperti anak kecil terbakar. Lalu dari pintu belakang muncul sosok tuyul, berlari terbirit-birit, tubuhnya diselimuti cahaya putih yang berkilat seperti bara api. Ia menjerit kesakitan, kulitnya meleleh, lalu menghilang di udara. Tak lama kemudian, Pak Darto keluar dari rumah dengan wajah panik. Bajunya basah oleh keringat, dan tangannya gemetar memegang lilin yang hampir padam. Di lantai belakang rumah, Kiai Sahlan sempat melihat jelas ada lingkaran rajah dengan huruf aneh yang sebagian sudah dihapus. "Sudah jelas ini ulah setan," kata Pak Lurah dengan wajah khawatir. "Tapi kalau benar ada pesugihan, siapa yang berani mengungkapnya?"
Kiai Sahlan yang duduk di pojok ruangan hanya menjawab pelan. Waktunya sudah dekat, Pak Lurah. Yang jahat tidak bisa terus bersembunyi. Ia sudah menyiapkan rencana. Malam Jumat Kliwon, malam yang dipercaya paling kuat bagi makhluk halus, akan menjadi saat terakhir baginya untuk mengakhiri semua ini. Sepanjang sore, ia mempersiapkan segalanya. Botol kecil berisi minyak doa, garam ruqyah, dan segenggam tanah masjid yang telah dibacakan ayat suci. Ia juga menulis beberapa doa di kertas kecil dan menyelitkannya di saku baju. Menjelang malam, desa mulai sepi. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan bulan hanya tampak setengah di langit. Suara anjing menggonggong di kejauhan membuat suasana semakin mencekam. Tapi Kiai Sahlan melangkah mantap sambil membawa lampu minyak dan tasbih. Ia berjalan pelan menyusuri gang sempit, melewati rumah-rumah warga yang tertutup rapat. Lampu hanya sedikit menyala di beberapa sudut jalan. Sampai akhirnya ia tiba di depan rumah Pak Darto. Rumah itu terlihat aneh malam itu. Tirai jendela tertutup rapat, tapi dari dalam tampak cahaya merah redup seperti dari api lilin. Suara lirih terdengar, mirip tangisan anak kecil yang sesekali berubah jadi tawa perempuan. Bau kemenyan tercium kuat, menusuk hidung. Kiai Sahlan berdiri tegak di halaman depan. Ia menancapkan tongkat kecil di tanah, lalu meneteskan minyak doa di sekitarnya sambil melafalkan ayat-ayat ruqyah. Suara bacaan Al-Quran mengalun pelan, tapi semakin lama semakin tegas. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar ringan. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh, diikuti jeritan nyaring seperti anak kecil terbakar. Lalu dari pintu belakang muncul sosok tuyul, berlari terbirit-birit, tubuhnya diselimuti cahaya putih yang berkilat seperti bara api. Ia menjerit kesakitan, kulitnya meleleh, lalu menghilang di udara. Tak lama kemudian, Pak Darto keluar dari rumah dengan wajah panik. Bajunya basah oleh keringat dan tangannya gemetar memegang lilin yang hampir padam. Di lantai belakang rumah, Kiai Sahlan sempat melihat jelas ada lingkaran rajah dengan huruf aneh yang sebagian sudah dihapus. "Berhenti, Darto!" teriak Kiai Sahlan dengan suara lantang. Pak Darto memutar tubuhnya cepat, matanya melotot. "Kau tidak tahu apa-apa, Kiai. Mereka akan membunuhku kalau aku berhenti." Suaranya bergetar ketakutan. "Yang membunuhmu bukan mereka, tapi dosa yang kau pelihara sendiri." Darto berteriak histeris. Ia berusaha menghapus rajah di lantai dengan tangan. Tapi semakin ia usap, justru api muncul dari tanah dan menjilat sekeliling ruangan. Lilin di depannya jatuh, menumpahkan cairan panas ke arah tubuhnya. Dalam sekejap, rumah itu diselimuti asap hitam. Warga yang tinggal di sekitar mulai keluar, melihat kobaran api kecil di dapur Pak Darto. Mereka berteriak memanggil nama Kiai Sahlan, tapi suara mereka tenggelam oleh suara jeritan dari dalam rumah. Kiai Sahlan menutup hidungnya dengan kain sambil terus membaca doa. Ia melihat tubuh Pak Darto kejang-kejang, lalu dari dadanya keluar bayangan hitam berbentuk anak kecil, menjerit keras dan terbakar oleh cahaya putih dari minyak doa yang ia siramkan. Makhluk itu mencoba lari ke arah pintu, tapi terbakar habis sebelum sempat keluar. Suara tawa perempuan yang tadi terdengar dari dalam rumah kini berubah menjadi jeritan panjang lalu hilang seketika. Hawa di sekitar mendadak tenang. Kiai Sahlan berjalan mendekat, tapi belum sempat memadamkan api. Sebagian dinding rumah sudah terbakar. Ia berteriak memanggil warga, "Air! Cepat bawa air!" Beberapa warga yang berani akhirnya datang membawa ember. Mereka bahu-membahu menyiram api sampai padam. Saat asap mulai menipis, tampak Pak Darto tergeletak di tengah ruangan. Bajunya hangus sebagian dan wajahnya gosong di satu sisi. Tapi ia masih hidup, nafasnya tersenggal-senggal. Pak Lurah datang belakangan, terkejut melihat pemandangan itu. "Astagfirullah, apa yang terjadi, Kiai?" "Pesugihan itu sudah berakhir, Pak. Warga sudah bisa tenang sekarang." Beberapa warga yang ikut menyaksikan kejadian itu terlihat pucat.
Mereka tidak percaya apa yang baru mereka lihat. Salah satu ibu bahkan menjerit histeris karena melihat sisa jejak kaki berasap di lantai dapur yang hangus. Pak Darto dibawa ke balai desa. Saat disadarkan, matanya tampak kosong. Ia tidak berbicara sepatah kata pun. Hanya menatap lurus ke depan seperti kehilangan akal. Dia akan hidup, tapi tidak akan pernah sama lagi. Orang yang menjual diri pada setan tidak akan tenang bahkan setelah terbebas. Malam itu, warga tidak ada yang tidur. Mereka berkumpul di halaman masjid, membicarakan kejadian tersebut dengan wajah tegang. Ada yang menyesal karena dulu sempat menuduh Kiai Sahlan pelaku, ada juga yang menangis karena takut. Kiai Sahlan duduk di serambi masjid sambil memegang tasbih. Tubuhnya terlihat lelah, tapi matanya tetap tajam. Ia menatap ke arah rumah Pak Darto yang kini gelap tanpa cahaya. Setiap keserakahan akan berakhir dengan kehilangan, katanya pelan pada Pak Lurah yang duduk di sebelahnya. Tuyul itu tidak akan pernah datang kalau tidak ada manusia yang memanggilnya. Pak Lurah mengangguk. Saya malu, Kiai. Warga sempat menuduh panjenengan macam-macam. Kiai Sahlan tersenyum lumah. Tak apa, Pak. Kadang kebenaran memang terlihat gila sebelum akhirnya terbukti. Beberapa hari kemudian, rumah Pak Darto dibiarkan kosong. Tak ada yang berani masuk. Setiap malam masih terdengar suara seperti anak kecil tertawa dari arah dapur yang hangus. Tapi warga tidak mau mencari tahu lagi. Sejak malam itu, tak ada lagi uang atau barang warga yang hilang. Desa Arjosari mulai tenang, tapi bayangan kejadian malam Jumat Kliwon itu masih membekas kuat di kepala semua orang. Bagi mereka yang menyaksikan langsung, satu hal jadi jelas. Tuyul memang nyata, tapi yang lebih berbahaya adalah manusia yang memeliharanya. Dan bagi Kiai Sahlan, malam itu menjadi... Beberapa hari setelah kejadian kebakaran di rumah Pak Darto, suasana desa Arjosari masih terasa mencekam. Asap gosong di atap rumah Darto belum benar-benar hilang. Warga masih sering berkumpul di depan rumah itu, membicarakan kejadian malam Jumat Kliwon yang menghebohkan seluruh desa. Pak Darto masih dirawat di rumahnya. Separuh wajahnya gosong dan matanya tampak kosong seperti orang kehilangan arah. Setiap kali warga datang, ia hanya diam menatap lantai. Istrinya, Bu Rini, tak henti menangis. Rumah mereka kini dijaga oleh beberapa warga karena takut ada sisa gangguan dari makhluk halus yang dulu ikut dengan Darto. Pagi itu, Kiai Sahlan datang dengan langkah perlahan. Tubuhnya tampak lelah, tangan kanannya masih dibalut kain putih bekas luka bakar. Meski begitu, matanya tetap teduh. Ia duduk di kursi bambu depan rumah dan memanggil nama Darto dengan suara pelan. Darto, kalau kamu sudah kuat, ayo bicara. Jangan dipendam semua sendiri. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara ayam berkokok di kejauhan dan angin yang meniupkan abu sisa kebakaran. Perlahan, Darto menatap Kiai Sahlan. Air mata menetes dari mata yang masih utuh. Saya salah, Kiai. Saya tergoda. Saya pikir kalau saya kaya, semua orang bakal hormat sama saya. Kiai Sahlan mengangguk pelan. Kamu tergoda karena luba pada batas. Ceritakan semuanya, biar warga tahu dan tidak ada lagi yang ikut-ikutan jalan sesat. Dengan suara serak, Darto mulai membuka rahasianya. Ia bercerita bagaimana beberapa bulan lalu saat usaha ayamnya bangkrut karena kalah saing, seorang pria datang ke rumahnya. Pria itu mengaku bisa menolongnya asal mau menjalani ritual pesugihan. Awalnya saya ragu, Kiai, katanya lirih. Tapi dia bilang gak ada tumbal manusia, cuma perlu kasih makan tuyul dari darah ayam dan kembang 7 rupa tiap malam Jumat. Semua warga yang berkumpul di depan rumah mendengarkan tanpa bersuara. Beberapa di antaranya menunduk, ngeri membayangkan perbuatannya. Darto melanjutkan, saya dikasih bungkusan kain hitam. Di dalamnya ada rambut, tanah kuburan, sama kemenyan. Dukun itu bilang nanti tengah malam bakal datang anak kecil yang minta makan. Saya disuruh jangan takut. Ia terdiam sejenak, matanya mulai basah lagi. Waktu itu saya lihat sendiri, Kiai.
Ada anak kecil botak, badannya licin kayak belut. Dia duduk di pojok dapur sambil cekikikan. Sejak malam itu, uang di rumah makin banyak. Tiap pagi saya nemuin lembaran duit di bawah meja makan. Beberapa warga saling berpandangan. Mereka baru percaya kalau cerita tuyul itu bukan sekadar dongeng. Tapi setelah beberapa bulan, makhluk itu mulai minta lebih. Katanya darah ayam sudah nggak cukup. Dia bilang kalau mau terus kaya harus kasih tumbal manusia. Saya nggak mau, Kiai. Saya takut. Tapi tiap kali saya nolak, rumah berisik, suara tangisan anak kecil terus kedengaran. Istri saya sampai pingsan. Kiai Sahlan menatap Darto dalam-dalam. Setan memang begitu, Darto. Mereka memberi kesenangan di awal, tapi ujungnya minta nyawa. Tangis Burini pecah. Ia memegang tangan suaminya sambil berucap lirih. "Kenapa kamu gak bilang dari dulu, Mas?" Darto hanya bisa menunduk, suaranya bergetar. "Saya malu, Rin. Saya cuma pingin kamu dan anak-anak hidup enak." Kiai Sahlan kemudian berdiri, menatap warga yang mulai ramai di halaman. Semua dengar sendiri pengakuannya. Inilah akibat kalau manusia lupa bersyukur dan tergoda jalan cepat menuju kekayaan. Jangan ada yang menghina Darto. Lebih baik kita jadikan pelajaran bersama. Beberapa warga yang sebelumnya membenci Darto kini menunduk. Ada rasa iba dan takut di wajah mereka. Mereka sadar bisa saja mereka melakukan hal yang sama kalau tidak punya iman kuat. Hari itu juga Kiai Sahlan mengajak warga melakukan doa bersama di musola. Mereka membaca Yasin dan tahlil untuk membersihkan sisa gangguan di rumah Darto dan seluruh desa. Malam itu suasana berubah. Tak ada lagi suara tangis misterius, tak ada cekikikan di kebun bambu. Udara yang biasanya berat terasa lebih ringan. Namun Kiai Sahlan tahu, dampak dari kejadian ini tidak akan hilang begitu saja. Beberapa malam kemudian, ia bermimpi didatangi makhluk kecil dengan mata kosong. Makhluk itu berlutut di depannya dan berkata, "Saya nggak punya tempat, Bah." Kiai Sahlan bangun dan langsung berwudu. Ia paham tuyul itu bukan sepenuhnya jahat. Ia hanyalah ruh yang dijadikan alat oleh manusia serakah. Dalam hati, Kiai mendoakan agar makhluk itu bisa tenang dan tidak mengganggu lagi. Setelah kejadian itu, warga desa Arjosari bersepakat untuk mengadakan pengajian rutin setiap malam Jumat. Mereka membaca doa bersama dan memperbanyak sedekah. Banyak yang akhirnya sadar bahwa rizki yang halal, meskipun sedikit, jauh lebih menenangkan daripada kekayaan instan dari jalan gelap. Sementara itu, Pak Darto perlahan membaik. Luka di wajahnya mulai mengering, meski bekasnya tak akan pernah hilang. Ia memilih menjual semua ayamnya dan bekerja di kebun bersama warga lain. Setiap kali bertemu Kiai Sahlan, ia selalu menunduk dan mencium tangannya. "Saya nggak akan lupa, Kiai. Kalau bukan karena panjenengan, mungkin saya sudah mati dijemput makhluk itu." Kiai Sahlan hanya tersenyum. "Yang menyelamatkan kamu bukan saya, tapi tobatmu sendiri, toh. Selama kamu jujur sama Allah, gak ada jin atau tuyul yang bisa nguasain hidupmu lagi." Bertahun-tahun kemudian, nama Kiai Sahlan tetap dikenang di Arjosari. Meski ia hanya tinggal sederhana dan masih berjualan gorengan kadang-kadang, warga menghormatinya sebagai sosok yang rela berkorban demi ketenangan desa. Beberapa anak muda sering bertanya, "Kiai, kenapa masih jualan gorengan padahal udah dihormati semua orang?" Kiai Sahlan menjawab dengan ringan, "Supaya saya nggak lupa rasanya jadi orang kecil. Kadang yang bikin orang tergoda pesugihan itu bukan karena miskin, tapi karena lupa rasanya jadi rendah hati." Sejak itu, tidak ada lagi cerita tentang tuyul di desa Arjosari. Rumah Pak Darto menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan bila didapat dari jalan sesat. Kiai Sahlan mengajarkan bahwa keberanian bukan hanya melawan makhluk gaib, tapi juga melawan nafsu dan godaan dunia. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, ingatlah, rizki yang berkah datang dari kerja keras dan kejujuran, bukan dari darah, kemenyan, atau janji cepat kaya dari makhluk halus.